Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Tarik Faisal Akbar dengan 3 digit NIM terakhir 299. Di video kali ini, saya akan membahas tentang teori perkembangan moral. Moral dapat diartikan sebagai ajaran tentang baik buruk yang diterima, umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya, meliputi akhlak, budi pekerti, dan susila. Perkembangan moral adalah proses di mana anak-anak mengembangkan sikap dan perilaku yang tepat terhadap orang lain dalam masyarakat berdasarkan norma, aturan, hukum, sosial, dan budaya. Ada dua teori perkembangan moral, yakni teori perkembangan moral oleh Piaget dan juga teori perkembangan moral oleh Kohlberg. Yang pertama, kita akan membahas mengenai teori moral oleh Piaget. Teori moral Piaget terbagi menjadi dua, yakni moralitas heteronom dan juga moralitas otonom. Moralitas heteronom meliputi 4 tahapan, yakni kepatuhan terhadap otoritas, pemikiran absolut, pemahaman sempit tentang konsekuensi, dan juga hakim sendiri yang tidak adil. Kepatuhan terhadap otoritas. Pada tahap ini, anak-anak cenderung memandang otoritas seperti orang tua atau guru sebagai sumber aturan moral yang mutlak. Kemudian pemikiran absolut. Anak-anak cenderung memandang aturan moral sebagai sesuatu yang tetap dan tidak dapat diubah. Kemudian, pemahaman sempit tentang konsekuensi. Pada tahap ini, anak-anak memiliki pemahaman yang sangat terbatas tentang konsekuensi daripada tindakan moral. Yang terakhir adalah hakim sendiri yang tidak adil. Pada tahap ini, anak-anak cenderung melihat hukuman sebagai bentuk balasan tanpa mempertimbangkan konteks atau niat di balik tindakan tersebut. Yang kedua adalah moralitas otonom. Terdiri dari 4 tahapan, yakni pemahaman tentang aturan yang fleksibel, pertimbangan tentang perspektif orang lain, pemikiran tentang niat dan konsekuensi, dan yang terakhir, pertimbangan tentang keadilan yang lebih kompleks. Yang pertama, pada tahap ini, anak-anak mulai menyadari bahwa aturan moral tidak selalu bersifat absolut dan dapat bervariasi tergantung pada situasi dan konteksnya. Kemudian, pertimbangan tentang perspektif orang lain. Pada tahap ini, anak-anak cenderung mulai memahami bahwa orang lain juga memiliki hak, kebutuhan, dan perspektif yang berbeda. Kemudian, pemikiran tentang niat dan konsekuensi. Pada tahap ini, anak-anak mulai mempertimbangkan niat di balik tindakan moral, bukan hanya konsekuensinya. Yang terakhir, pertimbangan tentang keadilan yang lebih kompleks. Anak-anak mulai mengembangkan pemahaman yang lebih kompleks tentang keadilan. Mereka mempertimbangkan berbagai faktor termasuk niat dan konsekuensi dalam menentukan apa yang adil dalam situasi tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori perkembangan moral oleh Kohlberg. Perkembangan moral Kohlberg terbagi menjadi 3 tahapan, yakni prakonvensional pada umur 4-9 tahun, kemudian konvensional pada umur 10-13 tahun, dan yang terakhir pasca konvensional pada umur 13 tahun atau lebih. Yang pertama, perkembangan moral pada level prakonvensional. Meliputi 2 tahapan, yakni orientasi konsekuensi dan kepatuhan. Meliputi konsekuensi fisik dari suatu tindakan menentukan baik atau buruknya. Kemudian yang kedua adalah orientasi relativitas instrumental. Meliputi baik dan buruknya perilaku ditentukan berdasarkan hubungan timbal balik. Kemudian yang kedua adalah level konvensional. Terdapat 2 tahapan, yakni orientasi anak baik dan juga orientasi konsekuensi dan ketertiban. Pada tahap orientasi anak baik, perilaku yang baik adalah apapun yang menyenangkan atau membantu orang lain dan disetujui oleh mereka. Kemudian yang kedua, pada tahapan orientasi konsekuensi dan ketertiban, yang baik untuk dilakukan adalah yang mendapat persetujuan dari yang punya otoritas atau kewenangan dan demi aturan sendiri. Kemudian yang terakhir, pada level pasca konvensional, meliputi 2 tahapan, yakni orientasi kontak sosial dan juga orientasi prinsip etika universal. Orientasi kontak sosial meliputi apa yang benar didefinisikan berdasarkan hak-hak umum individu dan berdasarkan standar-standar yang telah disepakati oleh masyarakat. Kemudian orientasi prinsip etika universal meliputi apa yang benar ditentukan oleh keputusan hati nurani berdasarkan prinsip etika yang dipilih sendiri.
Pada teori moral Kohlberg, tidak semua individu dapat mencapai level pasca konvensional. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah: yang pertama, faktor kognitif. Kohlberg meyakini bahwa perkembangan moral sangat terkait dengan perkembangan kognitif individu. Untuk mencapai tahap pasca konvensional, dibutuhkan kemampuan kognitif yang lebih kompleks seperti berpikir abstrak, logis, dan efektif. Tidak semua individu memiliki kemampuan kognitif yang memadai untuk mencapai tahap tertinggi ini. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan sosial. Perkembangan moral juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jika lingkungan sosial individu tidak mendukung, maka individu tersebut akan sulit mencapai tahap pasca konvensional. Yang ketiga, faktor motivasi. Individu yang kurang termotivasi untuk mengembangkan pemikiran moral yang lebih kompleks atau memiliki kepribadian yang cenderung konformis akan sulit mencapai tahap konvensional. Yang terakhir ada faktor budaya. Kohlberg mengakui bahwa teorinya didasarkan pada nilai-nilai Barat yang menekankan otonomi individu dan prinsip etika universal. Dalam budaya tertentu yang lebih menekankan kepatuhan pada otoritas atau tradisi, individu mungkin tidak termotivasi untuk mencapai tahap pasca konvensional. Kesimpulannya, teori moral Piaget mengidentifikasi dua tahap perkembangan moral pada anak-anak, yaitu moralitas heteronom dan moralitas otonom. Menurut Piaget, perkembangan moral anak bergerak dari pemahaman yang berpusat pada diri sendiri ke objektif dan mempertimbangkan perspektif orang lain. Sedangkan teori moral Kohlberg mengembangkan teori moral Piaget menjadi lebih rinci, yaitu tingkat pra-konvensional, konvensional, dan pasca-konvensional. Menurut Kohlberg, perkembangan moral seseorang bergerak dari orientasi yang berpusat pada diri sendiri ke universal dan prinsipil. Berikut tadi penjelasan mengenai teori perkembangan moral oleh Piaget dan juga Kohlberg. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.